Sebelumnya makasih banyak ya Kak Gina udah menyempatkan waktunya mau kita wawancarai malam-malam. Mungkin untuk awalan kita Oke, perkenalan diri dulu kali ya Kak. Oke, oke, oke. jadi perkenalkan aku Asifa Najla, biasa dipanggil Siva, NIM-nya NIM belakangnya 155. Perkenalkan, aku Ayuning Andamari, biasa dipanggil Ayu dengan NIM 1046. Perkenalkan, aku Astranis Gaisani, NIM akhirnya 1091, biasa dipanggil Aska. Oke, mau basa-basi dulu atau gimana nih Kak? Mau langsung. Kayak gini apa kabarnya? Baik, ini angkatan berapa ya sekarang? Kemarin diinfoin aku lupa nih. Angkatan berapa ya? Kita angkatan 60 Kak. Oh ya ampun, lumayan jauh ya sama saya. Oke, oke. Berarti Kak Gina angkatan kelas, berapa nih? Kenapa aku Kak? angkatan 53. Ya, beda dikit lah ya. Berarti ini semester berapa? Siva dan teman-teman semuanya. Eh, kita semester 6 Kak. Oh, kalau sekarang tuh D4 ya, jadi setahun lagi berarti ya. Iya betul. Oh, oke. Boleh, Mungkin dari boleh. Kak Gina boleh perkenalan diri dulu Kak. Kenalin, aku Gina. Aku juga lulusan dari analis kimia 53. Dulu belum ada nih pelajaran kuliah per kapita selekta ini belum ada dulu. Tapi, halo halo, ini masih jelas nggak ya suaranya? Jelas, Kak? Oke oke. Nah dulu belum ada nih kuliah per kapita, jadi belum ada nih wawancara-wawancara ke alumni kayak gini. Nih bagus sih sebenarnya. Jadi bisa buat apa namanya referensi kalian juga kan ya sebelum lulus gitu. Nah sekarang tuh kerjanya di Nutrifood Ciawi. Jadi R&D produk. Sebenarnya ini lebih ke pangan, tapi emang beberapa basic kimianya tetap ada, yang dipelajari juga tetap bisa relevan gitu. Cuman emang lebih banyaknya itu di pangan-pangannya. Nah, sekarang jabatannya itu lab technician, jadi yang megang sebuah produk gitu, produk makanan dan minuman di Nutrifood, di PT Nutrifood gitu. Itu sih kenalan dari aku. Makasih banyak Kak Gina. Iya. Mungkin kita udah ada sedikit gambaran ya Kak dari background Kakak. Nah, mau lanjut langsung ke pertanyaannya aja. Boleh, boleh. Baik, Kak, selamat malam. Malam, halo. Halo Kak, jadi aku Astranis Keisani, bisa dipanggil Aska. Tadi makasih banyak ya Kak sebelumnya udah meluangkan waktu untuk sharing di malam kali ini. Jujur nih, kami di Angkatan 60 ini kayak penasaran banget Kak sebenarnya gimana sih kayak rasanya di dunia kerja ini kan. Apalagi di bidang misalkan tadi analisis kimia, terus ke R&D pangan, ke research, produk, dan lain sebagainya itu. Kayak sebelumnya, kalau boleh tahu, kesibukan kakak tuh sebagai R&D pangan tadi tuh apa ya kak? Terus juga apakah kakak yang milih untuk jadi masuk ke bagian R&D pangan ini kak gitu? Sebelumnya kan karena di analisis kimia ya gitu. Aku pertanyaannya, bukan namanya Aska. Aska, makasih banyak pertanyaannya. Nih, jadi sebenarnya itu dari analis kimia ke R&D pangan itu cuman ada beberapa sih dari angkatan aku juga gitu yang pindah ke pangan. Sebenarnya di awal itu tuh lulus tahun 2019 melamar ke Kalbe sama Nutrifood. Nah di Kalbe ini ada bagian analisnya, jadi lebih spesifik analis kimia. Sedangkan kalau yang di Nutrifood itu mereka nyari bagian R&D inspektor. Nah waktu itu tuh nyoba apply dulu di dua tempat tersebut, tapi prosesnya yang lebih cepat ini yang di Nutrifood. Nah, jadi awal itu ini yang menarik sebenarnya. Awal itu sebenarnya prosesnya lumayan panjang kan. Ada psikotes, ada wawancara user dan juga wawancara HR juga. Terus ada seleksi-seleksi di awal juga. Seleksinya kalau nggak salah ada psikotes aja sih kalau untuk yang tertulis. Nah, terus di wawancara pertama itu pernah ditanya juga sama usernya. Ini kan lulusan kimia, tapi nantinya akan bekerja di bidang R&D, di mana saat itu penempatan yang kosong itu R&D storage. Nah, R&D storage itu R&D yang fungsinya buat uji atau analisis
umur simpan produk. Nah, di situ kan nggak familiar kan, kita belum pernah tuh analisis umur simpan produk. Terus dari segi kimia juga kayaknya aku belum pernah belajar tentang itu gitu. Pernahnya tentang analisis kimia pangan, di mana kita cuman ngitung kadar-kadarnya aja gitu untuk analisis karakteristik produk dan juga umur simpannya itu belum ada kebayangnya kayak apa. Tapi saat itu karena merasa eh, pengen pengen nyoba juga dan juga asal jujur aja sebenarnya awalnya saya bilang juga saya nggak ada background pangan tetapi saya udah nyoba cari-cari jadi sebelum interview saya coba cari-cari R&D storage itu apa sih oh analisa umur simpan tuh apa jadi sehingga kita sebelum apply kita udah ada bayangan apakah kita mau ke sana atau enggak dan mau belajar di sana atau enggak tuh terus untuk yang pertama itu sih masuk sebagai R&D storage, terus cari tahu juga background kerjaannya, job desk-nya apa, sehingga kita juga nggak yang apa ya, nggak yang masuk tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi dari awal udah ada gambaran apa yang akan dikerjakan. Terus di 2020 baru pindah ke R&D produk. Nah, di R&D produk itu sampai sekarang, jadi sekitar 7 tahun untuk pekerjaannya sebenarnya formulasi produk, bikin produk, jadi produk makanan atau minuman. Eh, Terus produknya itu harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu per KBPOM. Nah, kita tuh yang handle dari awal formulasi sampai dia launching. Sampai dari launching produknya, kita yang handle dari koordinasi dengan food casing-nya, koordinasi dengan PPIC, dengan bagian raw material gitu. Terus koordinasi cari supplier, koordinasi kalau ada perlu untuk produksi di pabrik lain, kita koordinasi juga terus koordinasi dengan R&D yang lainnya seperti R&D kemas. Jadi itu dari R&D produk tuh yang lead koordinasi itu sampai nanti dia launching produk baru. Sebenarnya beda banget sih sama pelajaran di analisis kimia. Tapi kalau selagi kita belajar ulang, sebenarnya jadi ilmu baru sih. Jadi kalian jadi punya dua apa ya skill satu di lab juga bisa di pangan juga dengan belajar hal baru juga bisa. Emang agak empot-empotan di awal tapi lama-lama sebenarnya dari segi analisisnya kita itu tuh bisa belajar juga secara produk kita juga sebenarnya analisis nih karakternya seperti apa dan lain-lain. Jadi skill analisnya itu masih bisa dipakai di situ. Jadi tadi dari yang awalnya di storage jadi ke masuk ke produk gitu ya, Kak. Iya, Hmm. Nah, kalau misalkan kita boleh tahu nih, Kak, dari awal nih kan misalkan Kakak lulus nih ya, Kak. Kakak udah eh, dapet toga lah segala macam. Nah, kemudian kira-kira kakak kaget nggak sih pas pertama? Loh kan kemarin aku belajarnya kayak gini di Ankim, kenapa sekarang ngerjainnya yang lain gitu di luar dari Ankim ini tadi Kak? Terus kayak berarti kakak adaptasi apa sih yang kakak siapkan sebelum kakak bekerja gitu Kak di yang tadi awal misalkan di storage tadi gitu sebelum ke R&D pangannya juga gitu Kak? sebenarnya enggak kaget karena tadi aku udah searching tuh tentang job desk-nya seperti apa dan perkiraan menarik tidak untuk aku kaji, untuk aku pelajari. Pertama itu. Yang kedua, pada dasarnya emang nyari yang enggak yang aku pribadi nggak nyari yang nggak di lab kimia sebenarnya saat itu. Jadi apply-nya emang spesifik cari-cari yang R&D. Nah, waktu itu emang nggak sesuai dengan apa ya nggak sesuai dengan backgroundnya kan sebenarnya kan tapi untungnya di Nutribud sendiri itu nerima yang seperti itu jadi ada jurusan apa terus dia akhirnya berakhir di mana gitu itu tuh dari Nutribud welcome banget gitu yang kayak gitu sehingga waktu penempatan sebenarnya ditawarin juga kalau penempatannya di lab kimia apakah mau tapi saat itu karena aku merasa aku udah 3 tahun di lab aku merasa agak pengen sedikit hal yang baru. Kebetulan juga di R&D ada yang kosong, jadi waktu itu menolak, lebih memilih di R&D dan belajar hal yang baru gitu. Dibilang kaget sebenarnya awal-awal emang beda banget dan kaget merasa belajar hal yang baru ketika orang-orang udah ngerti, di situ kita belajar dari awal, itu agak sedikit apa ya ngerasa paling nggak bisa gitu tapi lingkungan kerjanya alhamdulillah tuh kooperatif banget mereka mau ngajarin terus mereka mau ngadain sesi belajar bareng-bareng gitu jadi akunya nggak terlalu kesusahan gitu terus dari akunya sendiri karena udah memilih di situ karena aku juga menolak yang tawarannya di lab sehingga
ya aku harus take the risk gitu. Aku harus tanggung jawab sama apa yang aku pilih gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adaptasinya juga sih, skill adaptasi sama mau belajar. Ngomongin tadi soal kayak adaptasi, kemudian juga kan di sini kakak apa kayak belajar hal baru lagi gitu ya kak. Tapi dari yang perkuliahan sebelumnya tuh kayak kira-kira bekal apa aja sih kak? Kayak misalkan kita belajar di semester pertama, aduh kimia dasar gitu kan, terus kimia fisik kayak gitu dan lain sebagainya tuh kira-kira ada nggak sih kak pelajaran yang sebelumnya yang jadi kunci kenapa kayak penyelamat gitu kak. Sehingga kakak bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tadi tuh ke dunia kerja yang sekarang gitu kak. Sebenarnya secara apa ya analis kimia itu tuh kita kan lebih banyak menghitung kadar, terus kita juga banyak analisis gitu kan. Apa berapa yang ditambahkan gitu, apa yang direaksikan kayak gitu kan. Sebenarnya pada dasarnya itu juga kepake di posisi aku sebagai R&D produk karena kita juga kan belajar regulasi di mana di situ tuh intinya kita tuh harus menggunakan bahan-bahan dan juga mengikuti aturan berdasarkan regulasi BPOM, di mana ada batasan-batasan tertentu yang harus kita ikutin. Contohnya tuh, kita harus nambahin bahan tambahan berapa persen, dan maksimalnya itu di regulasi kita tuh berapa persen. Nah, kita juga kan belajar tuh tentang penambahan persen. Misalnya kita mau nambahin apa? Misalnya kan kita mau nambahin apa ya contohnya? Natrium benzoat sebagai asam benzoat. Nah, kita harus nambahin berapa banyak natrium benzoat agar maksimal maksimum asam benzoatnya berapa. Nah, itu juga kita belajar kan. Nah, itu juga sebenarnya itu kepake banget hitungan-hitungan kayak gitu. Walaupun kita berada di industri pangan ya, R&D produk gitu, bikin produk itu juga eh, kepake gitu si pelajaran hitung-menghitungnya. Sama analisisnya juga. Jadi karena kebiasa kita sebagai anak-anak analis kimia, kebiasa untuk eh, solve sesuatu gitu. Jadi kita biasa ngeberesin apa ya istilahnya disebutnya. Kita menganalisis sesuatu. Jadi karena di R&D produk juga kita research, nah itu butuh skill untuk mengolah itu juga gitu. Jadi kalau ada problem apa nih, kira-kira bahan bakunya kenapa? Kita cari tahu apakah mungkin perubahan atau kerusakannya karena reaksi antar bahan baku atau apa, itu juga kita lumayan dapat skill dari pas kita kuliah gitu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya kita belajar teori, tapi kita juga banyak prakteknya. Ternyata secara tidak langsung itu teraplikasikan juga. Malah lebih mendalam itu pas udah tahu ternyata reaksi-reaksi di produk pangan itu juga mirip-mirip sama apa yang kita pelajarin gitu. Kayak reaksi Maillard, terus reaksi pencoklatan protein dan apa di kimia pangan. Nah, itu tuh ternyata kebantu juga tuh dari eh, pelajaran kuliah sehingga kita bisa solving lebih cepat gitu. Oh, ternyata ini ada reaksi A dengan B, berarti kira-kira kita ganti dengan apa ya bahan bakunya biar lebih aman gitu. Itu kepake juga sih sebenarnya. Kalau dari soft skillnya nih Kak, kira-kira apa aja sih yang kayak jadi bekal yang sebelumnya Kakak dapetin gitu dari Ankim, misalkan kayak apa kerjasamanya atau dari kayak hard workingnya gitu Kak. Sebenarnya kalau dari analis kimia sendiri, kita kan terbiasa jadwalnya padat banget nggak sih? Sekarang masih kayak gitu kan ya? Jadwalnya padat banget. Terus udah gitu, selain jadwalnya padat, lumayan banyak juga PR-PR-nya. Nah, sebenarnya di tempat kerja nggak sampai kayak gitu banget. Tapi menurut aku karena kita terbiasa diolah untuk jadi orang yang kerja keras gitu. Untuk jadi orang yang manage waktu juga. Kapan kita harus ngerjain laporan, kapan kita harus apa namanya belajar buat ujian. Belum lagi besok kuis. Aduh, kok ini banyak banget gitu tugasnya. Nah, itu tuh bikin jadi di dunia kerja tuh berasa lebih ringan sih. Karena kita udah terbiasa diolah seperti itu. Karena di dunia kerja tidak seperti itu. Gak segitunya lah intinya. Mungkin ada beberapa kondisi atau tekanan yang membuat kita harus lebih banyak meluangkan waktu di tempat kerja dan juga lebih banyak tas-list yang harus kita kerjain. Tapi itu nggak selalu setiap hari. Nah, karena udah dilatih dari kuliah, menurut aku itu mempermudah sih sebenarnya. Pas kerja tuh jadi lebih familiar gitu dengan situasi yang seperti itu. Kita jadi bisa beradaptasi lebih cepat pas ada tekanan, pas ada deadline, pas ada task list yang banyak. Kita jadi tahu nih prioritinya yang mana nih yang harus kita kerjain. Karena dari awal kita udah dilatih kayak gitu. Sama organisasi itu juga penting sih, karena ternyata waktu wawancara pertama
dari perusahaan itu gak, gak apa ya, gak cuma ngelihat akademiknya aja, tapi mereka juga tanyain soal sertifikasi, sertifikat kita apa aja dan kegiatannya apa. Itu mereka melihat dari segi apa ya, leadership kita tuh seperti apa, terus cara kita memecahkan masalah seperti apa. Bahkan ditanya-tanya juga, kira-kira ada masalah nggak pas ngerjain project ini, pas di organisasi. Nah, itu juga dari perusahaan melihat kita dari skill gitu. Izin katanya, tadi kan kakak dari kerjanya bagian storage selalu ke R&D ya kak. Berarti Iya, selama kerja di Nutrifood itu, instrumen yang kakak pegang itu kira-kira apa kak? Karena kami di kampus kan eh, iya, iya, iya. ini spektra UV-Vis ya kak. Iya, iya. Instrumen. Nah, serunya di R&D sebenarnya dua seru. Sebenarnya agak pusing juga, tapi serunya di R&D itu gak banyak instrumen yang kita pegang, apalagi yang canggih-canggih, gak banyak sebenarnya. Tapi once kita udah dapat project yang lumayan challenging, kita bisa jadi megang semua instrumen. Tapi nggak secara langsung, tapi jadinya lebih ke contoh. Misalkan ada produk yang pengen kita bikin kadarnya sekian, gitu, kadar zat aktifnya sekian. Nah, kita tuh mau analisa nih si kadar zat aktifnya tuh apakah fluktuatif dalam suatu produk di bulan-bulan tertentu karena kita pengennya nyampe ke konsumen tetap dalam kondisi kadar dia tetap. Nah, biasanya eh, nggak semua lab industri itu lengkap alatnya. Jadi kita harus cari tahu tuh kira-kira apa aja ya, kita sebenarnya lebih ke diskusi juga sama anak-anak lab. Kita jadinya cari tahu, sharing kira-kira alat apa yang ada di lab dan apakah itu bisa diaplikasikan untuk pengujian kadar yang kita butuhin. Jadi eh, bukan yang apa ya namanya, yang udah ada gitu, udah ada terus kita analisa, tapi kita malah kita cari ini nih pengen tahu kadar zat ini, tapi kalian punyanya alat apa? Kita nih punyanya alat apa? Oh, kita punyanya alat A, B, C. Ada nih beberapa metode. Kalau pakai alat A, metodenya gini. Kalau pakai alat B, metodenya gini. Kira-kira mana yang paling oke? Nah, kita tuh bisa diskusi sama orang-orang labnya. Jadi itu juga eh, lebih apa ya disebutnya? Lebih bikin kita apa ya, challenging lah, lumayan challenging. Kita harus menentukan dari tiga metode ini kira-kira yang mana yang paling oke, dan itu diskusi bareng sama anak lab gitu, komunikasinya juga ada gitu. Terus apalagi ya, kalau di R&D produk kita tuh research-nya itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan project yang lagi kita lakuin gitu. Jadi misalkan nih projectnya kebetulan kita dapat proyek produk yang bahkan kita aja nggak kenal sama sekali sama bahannya. Nah, itu tuh kita harus research jurnal-jurnal tentang bahan tersebut, sifatnya seperti apa. Kalau kita ngelarutin pakai air panas, dia rusak atau enggak. Kalau dia disimpan lama, dia mengendap atau enggak. Nah, itu tuh kan mirip-mirip sama yang analis kimia ya, walaupun produk. Tapi ini bahannya baru gitu. Bahkan kita aja nggak tahu. Mungkin, oh iya baru tahu nih, zat ini tuh bagus untuk kecantikan, kalau diminum dan lain-lain. Tapi sifatnya seperti apa ya? Nah, itu juga lumayan challenging tuh di di kerjaan aku gitu. Tapi dari situ sih, dari kita nyari tahu apa namanya, sifat-sifat bahan-bahan yang ada di lab dan lain-lain, itu jadinya mempermudah sih waktu research gitu. Oke kak. Kalau untuk nanti kan kita bentar lagi bakal lulus nih kak. Kira-kira dari kakak sendiri ada tips and trick nggak kak nih biar kita bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar seperti Nutrifood gitu kak? Tips and triknya, yang pertama itu kalian kalau misalkan kita mau mengajukan CV, sebenarnya kan sekarang platform tuh banyak banget ya, ada LinkedIn, ada Jobstreet, ada lain-lain gitu. Biasanya paling banyak LinkedIn dan Jobstreet. Yang pertama itu kuatin di CV-nya dulu. Jadi di CV-nya harapannya semua skill yang kalian punya itu tercantumkan. Jadi sehingga yang rekrut kita itu bisa baca dari situ apa aja yang mampu kita lakukan, apa aja pengalaman kita. Dulu sebenarnya struggle sebagai fresh graduate karena mungkin pengalamannya PKL gitu kan, pengalamannya ini belum pernah nih kerja di industri, tapi ternyata banyak banget industri yang nyari fresh graduate based on skill mereka di kampus. Jadi soft skill itu penting banget, organisasi itu penting banget. Jadi mereka juga ngelihat dari situ. Atau enggak kalian, kalau misalkan nih, aku
kebetulan udah semester ini, tapi aku nggak ikut nggak ikut apa-apa, nggak ikut organisasi apa-apa. Aku tuh kuliah aja. Itu nggak apa-apa banget. Kalian bisa ngambil kursus dari luar, atau juga sekarang tuh banyak di LinkedIn tentang kursus-kursus gratis yang kasih sertifikat digital gitu. Itu juga menandakan kalau kalian emang benar-benar pengen belajar di bidang itu. Itu penting banget. Jadi tips and tricksnya banyakin dulu tuh knowledge-nya juga, ilmunya juga, banyakin juga cari-cari tahu tentang beberapa online webinar itu juga banyak yang gratis. Bahkan sampai sekarang aku masih ikut online webinar gitu kan, yang gratis-gratis di LinkedIn. Nah, itu lumayan juga untuk bisa memperkuat CV-nya gitu. Karena pertama kali seleksi itu pasti dari CV, setelah itu baru proses interview. Di situ kita harus ngeliatin banget kalau kita belajar tentang job desk-nya. Walaupun kita nggak, mungkin kita belum pernah nih di posisi itu, kita belum pernah bekerja di bidang itu karena kita fresh graduate, tapi kita bisa kasih tahu beberapa skill yang match dengan pekerjaannya. Contohnya nih, kalau misalkan di pangan, oh ternyata ada analisisnya. Kalian bisa show di skill analisisnya seperti apa. Jadi di kita tapi belajar tentang ini loh Bu, Pak. Nah, di sini juga mengolah eh, mengolah apa namanya? hmm, kemampuan analis kita gitu. Kalian bisa bisa menyambungkan antara pelajaran yang kalian pelajari atau skill yang kalian dapetin dari organisasi. Misalkan kalian ada kerjaannya tentang leading orang, kalian bisa kasih tahu, aku pernah ngelit project ini nih di kampus, pernah ngelit project aku sebagai ketua apanya atau aku sebagai divisi apa dan di sini job desk-nya ini mirip-mirip juga. Di sini ada pengalaman khusus yang bisa match dengan job desk yang Bapak dan Ibu berikan, misalkan kayak gitu. Jadi mereka jadinya ngebayangin, oh iya ternyata pun walaupun fresh graduate, banyak juga nih yang bisa dikembangin gitu. Kaliannya juga dan mau belajar kelihatan banget gitu. Itu sih paling dari aku ya. Berarti ketika interview itu kayak berarti rasa pengetahuan kita, terus kayak kita juga harus menyampaikannya dengan pede ya Kak, percaya diri. Dari Kakak Iya, sendiri, kira-kira ada nggak Kak tips supaya bisa pede gitu Kak, pas lagi di interview atau gimana Kak? tips pede tuh sebenarnya prepare. Ya nggak sih kalau kita udah siap gitu, pasti kita akan lebih pede. Kalau kitanya nggak prepare, ngeblank jadinya. Takutnya tuh misalkan nih tiba-tiba pertanyaan nggak apa ya nggak sesuai ekspektasi. Oh kok pertanyaan gini ya, agak susah. Kalian boleh menanyakan juga maksudnya gimana, boleh diberi contoh. Nah itu tuh nggak apa-apa daripada kalian jawab asal gitu. Itu gak apa-apa banget karena beberapa kali juga aku pernah kemarin pas interview user tuh ditanya eh, aduh lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah tentang teknis gitu, teknis umur simpan, yang mana aku belum hafal dan belum tahu. Akhirnya aku minta contoh, boleh dicontohkan nggak Bu? Maksud pertanyaannya seperti apa gitu. Itu boleh banget. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu, apalagi perusahaan yang kalau kita bisa bilang secara lingkungannya itu baik, mereka tuh tidak akan mem- menjudge kita lah. Mereka kan wajar kalau kita sebagai fresh graduate gitu, dan kita masih baru gitu. Jadi PD harus prepare aja gitu. Kalau selama Kakak kerja di Nutrifood, Kakak pernah ngerasain stres gak Kak, kayak burnout atau gimana Kak? Oh, stres Cara dan burnout pasti. mengatasinya ya. Cara mengatasinya gimana Kak? Kalau stres burnout, kuliah aja kita udah stres sama burnout ya, apalagi kerja gitu. Cara mengatasinya sebenarnya stres dan burnout itu terjadi, kalau aku pribadi terjadi karena penumpukan tugas di waktu-waktu tertentu yang tiba-tiba jadi banyak dan juga diburu-buru atau di akhir deadline. Jadi ada tugas itu biasanya ada dua kan. Ada yang jangka panjang kita boleh selesainya itu misalkan dalam waktu berapa bulan, ada yang dalam bulan tertentu itu harus selesai gitu dan itu short term gitu kayak singkat gitu. Jadi eh, karena menumpuk dan banyak tapi harus cepat itu lumayan bikin stres dan burnout. Cuman cara aku atasinnya yang pertama setiap kerjaan yang kita kerjain kita harus bikin catatan. Jadi kita harus tulisin mana prioritas utama yang harus kita kerjain, mana yang harus kita dahulukan, mana yang ini tuh harus cepet-cepet tapi ternyata hasilnya bisa lama. Misalkan ini hasilnya ditunggu, tapi prosesnya tuh bisa sampai sebulan. Otomatis itu harus didulukan kan? Karena udah ngeprosesnya lama tapi diburu dia diutamakan pertama, kemudian baru proses-proses selanjutnya yang
sama diburu-buru, tapi mungkin pengerjaannya bisa singkat. Jadi dilihat juga dari segi hasilnya itu kita dapatnya itu berapa lama sih gitu dari apa pekerjaan yang harus kita lakukan ini. Jadi di set skala prioritasnya dari satu sampai berapa misalkan atau enggak kalian setnya priority high, medium, low misalkan kayak gitu. Dan mana aja yang harus di follow up itu sebagai analis kan kita biasa runut ya. Jadi kayak misalkan gramnya berapa, MR-nya berapa, itu di situ juga kita udah diajarin untuk runut. Kita cari misalkan molaritas, kita cari oh gram, ini MR, ini, baru kita kali, baru kita bagi yang kayak gitu-gitu udah diajarin buat runut. Nah, dalam pekerjaan juga itu tuh membantu banget. Sehingga kita tahu oh hari ini checklistnya yang harus ke checklist, task list kita tuh harus 5. Mau gak mau 5 harus selesai harus efektif lima-limanya selesai hari ini. Kalaupun ada kendala, misalkan dipindahkan ke besok, akibatnya apa dan seperti apa. Cuman walaupun kita udah selesai dengan task list kita, udah serapih mungkin, tiba-tiba misalkan ada kendala di tengah-tengah yang bikin stres dan burnout, kendalanya itu, dan bikin timelinenya tidak sesuai, itu tuh semuanya bisa dikomunikasiin sebenarnya di dunia kerja. Kita bisa informasikan, oh ini ternyata tidak sesuai karena ada kendala A, B, C, yang which is bukan kita sebenarnya kendalinya gitu, bukan di kita gitu. Jadi itu bisa kita komunikasikan. Nah, kalau kita mengkomunikasikan, biasanya kita dapat advice atau insight dari teman-teman yang lain yang bikin kita lebih tenang. Oh, ternyata ini nggak apa-apa, masih bisa diundur hingga kapan gitu-gitu. Itu sih sebenarnya komunikasiin jangan dipendem sendiri, aduh stres nggak selesai. Padahal mungkin sebenarnya itu juga bukan salah kita gitu. Itu kayak emang kehendak luar yang mungkin menjadi di luar tanggung jawab kita, ternyata itu nggak sesuai gitu. Terakhir Kak, mungkin pertanyaan dari aku ya. Pekerjaan Kakak yang sekarang, apakah itu sesuai dengan passion Kakak sejak awal? Dan kalau boleh tahu, Kakak ada hobi Kakak yang lain nggak Kak? Oke, oke. Passion, agak susah ya. Sebenarnya belum pernah kepikiran lulus jadi R&D product itu tidak pernah ada di apa ya di benak aku sejak aku lulus sebenarnya waktu itu. Tapi harapan aku waktu itu tuh aku kan SMK-nya juga analis kimia, terus kuliah analis kimia. Jadi aku berdoanya saat itu aku tidak mau di lab. Jadi ketika aku ditempatin di R&D product, walaupun sebenarnya dari awal itu tidak tahu itu passion atau tidak, tapi aku menyukainya ternyata gitu. Saat aku jalanin, ternyata aku menyukainya. Aku suka tuh ternyata research kayak gini. Aku suka, eh, aku suka gali-gali jurnal, terus kenalin produk baru dan lain-lain. Aku suka research tentang makanan dan lain-lain. Ternyata itu lumayan aku sukai gitu. Jadi mungkin di awal bukan passion, tapi lama-lama aku menyukainya gitu. Kalau soal apa namanya eh apalagi tadi pertanyaan maaf Hobi satu lagi Kak? oh ya hobi. Kalau hobi berarti di luar yang analis kimia paling ya Ya. aku suka yoga lagi seneng yoga sekarang sekarang ini gitu jadi di luar analis kimia lagi seneng yoga sama belajar digital course sih sebenarnya jadi banyak kursus-kursus digital yang sekarang tuh lagi rame banget soal virtual assistant, digital eh, assistant gitu-gitu. Dan itu tuh lagi seneng buat ikut kursus-kursus kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya Kak Gina. Oke, makasih Wahyuning. Ini dipanggil siapa nih ya? Wahyuning Ayo ya? Kak. Ayo. Ayu ya? Ya. Oke, sama-sama Ayu. Ya, kasih Kak. Mungkin aku izin tanya juga ya, Kak. Iya, boleh. Kan aku sebenarnya agak kepo juga sih. Di R&D tuh biasanya sehari-hari tuh apa? Apa selalu research kah, Kak? Dan apakah harus orang yang suka baca jurnal? Karena kebetulan aku nggak terlalu suka baca jurnal juga kan. Atau emang yang Iya, iya. bisa nggak sih orang yang nggak bisa baca, yang nggak suka baca jurnal itu di R&D gitu? Nggak harus sih sebenarnya mungkin suka jurnal. Kita tuh ada tim research juga. Untungnya tuh di Nutrifu tuh ada tim research yang bisa bantuin kita. Jadi biasanya aku kalau lagi banyak kerjaan yang lain, administrasi yang lain, gak sempet untuk review jurnal, aku lempar ke tim research, minta tolong dong di review. Aku ada kebutuhan apa, asal kita komunikasi nih kebutuhannya apa-apa gitu. Itu bisa bisa banget. Cuman sebenarnya bukan yang kita kayak baca jurnal di kuliah ya, tapi beda sih sebenarnya feel-nya. Karena di kuliah tuh kadang kita disuruh baca jurnal tertentu yang aku sih ngerasanya aku tahu temanya apa, cuman
Ya oke, ini disuruh baca untuk tahu tahu isinya. Sedangkan kalau di tempat kerja, aku baca jurnal karena aku butuh jawaban. Misalkan nih, ini reaksinya apa ya? Kenapa ini kayak gini? Pasti kita akan cari tahu dan pengen informasinya valid kan? Nah, itu lebih ke review. Jadi bukan dibaca A sampai Z tujuan apa-apanya enggak sih. Jadi lebih ke mencari tahu jawaban tuh bener nggak ya ini kayak gini dan pernah ada gak ya orang yang melakukan dan reaksinya sama gitu atau gimana? Itu lebih ke cari jawaban. Jadi nggak yang dari awal sampai akhir aku baca lebih ke screening jawabannya aku nemu nggak dan apa jawabannya gitu sebenarnya. Ya nggak harus yang banget-banget suka baca jurnal gitu. Terus kalau kegiatannya sebenarnya ngapain sih? Apakah research doang? Sebenarnya kegiatan utamanya tuh kita bikin produk. Contohnya misalkan kopi susu two in one aja. Three in one, misal kopi susu three in one. Nah, kita nambahinnya kan kopi, gula, creamer atau enggak tambahan susu sedikit. Nah, itu sebenarnya salah satu apa ya? Contoh simple R&D. Kita bikin kopi, susu, gula, tambahin creamer itu simple R&D. Cuman biasanya di industri pangan mereka tuh ada yang namanya klaim produk. Dia pengen ada tinggi vitamin C, dia pengen ada tinggi kalsium. Nah, itu tuh yang kita apa ya? Kita cari tahu tinggi vitamin C, tinggi kalsium itu berapa sih dosisnya. Nah, kita carinya di website Pertame POM. Ketika kita udah nemu berapa-berapa, kita tambahin berapa gram itu juga kita yang hitungin. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu kita formulasi, bikin produk berdasarkan fungsinya apa. Misalkan kita mau bikin kopi susu, tapi dengan tinggi vitamin C, tinggi apa, misalkan klaim-klaimnya banyak, kita sesuaikan semua klaimnya. Kemudian gimana caranya si produk ini kita handle dari awal formulasi sampai ke produksi. Nah, di tengah-tengahnya nih prosesnya lumayan banyak nih gitu. Jadi kalau dijabarin bisa jadi webinar 1 hari guys. Intinya gitu sih sebenarnya kita handle itu, kita handle the product sampai akhir gitu, sampai benar-benar dia launch produksi sesuai dengan regulasi halal. Terus kalau di Nutrifood semua produknya harus halal soalnya. Halal sesuai regulasi, terus secara proses juga aman dan lain-lain. Nah, itu ada di produk yang handle sebenarnya. Oke, makasih banyak ya Kak Gina atas Oke, makasih insightful-nya. Nah, tips ya. mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanya ke sebenarnya kita dikasih waktu cuman maksimal 20 menit sih Kak. Oh, iya, nggak apa-apa, nanti potong-potong aja. Nggak Dari apa-apa, aku, nanti dipotong-potong aja. dari aku cukup sih, Pak. Oke, Kayaknya aku mau ada satu pertanyaan lagi sih, Kak. ya boleh. Boleh, boleh, boleh. Kalau tadi kan di sini R&D-nya tuh lebih kayak ke produk ya, Kak. Misalkan dari Kakak sendiri sebagai researcher berarti kan masuknya. Kalau researcher kayak gitu nanti misalkan tadi butuh pengecekan nih, Kakak udah masukin sekian miligram misalkan dosisnya segitu. Terus nanti untuk yang ngelakuin analisisnya yang memastikan gitu, oh ini beneran sekian gram gitu. Itu kira-kira ada analis lain atau dari kakaknya sendiri gitu, dari researchernya sendiri gitu. Oh, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya yang ditambahin kita itu udah sesuai belum sama yang di produk gitu ya maksudnya ya berarti. Nah, jadi kita tuh kalau mau launching produk ada namanya registrasi BPOM di mana semua klaim yang kita yang kita cantumkan, semua nutrisi yang kita cantumkan di kemasan itu harus sesuai dengan yang ada di produknya. Nah, itu tuh sebenarnya yang melakukan pengecekan atau analis itu dari lab kimia. Sebenarnya analis kimia itu sendiri yang melakukan uji. Jadi benar gak nih kandungan vitamin C-nya. Jadi kita kirim sampel bisa ke lab internal Nutrifus sendiri atau lab eksternal. Terus kita kasih info apa aja yang mau kita analisa. Misalkan parameternya A, B, C, dan itu parameter yang sesuai yang akan kita ajukan ke BPOM karena BPOM biasanya minta nih kalau diklaim apa aja klaimnya harus dianalisa semuanya untuk menghindari penipuan. Misalnya kita klaimnya tinggi ternyata nggak ada isi vitamin C-nya kan nggak mau kayak gitu terjadi kan sebenarnya. Nah itu biasanya kita kirim juga ke lab eksternal dan internal juga. Nah yang analisa sebenarnya bukan dari R&D-nya tapi dari tim-tim analis kimia di lab gitu. Jadi yang cross checknya nanti baru dari BPOM. Hasilnya di cross check oleh BPOM apakah sesuai
dengan yang ditambahkan dan yang dihitung gitu-gitu sih. Oke Kak. Terus juga tadi misalkan dia dari lab analis QC misalkan gitu ya Kak. Nah dari lab analisis sendiri tuh nanti kan mereka bakal pakai metode-metode ya Kak. Misalkan ada kayak penentuan kayak, wah ini metodenya baru nih. Mereka kayak ada divisi kayak suatu divisi khusus gitu. Misalkan dia untuk validasi metode itu sendiri sebelum dia bisa netapin kadarnya itu Kak. Gitu. Semua analisa yang akan kita daftarkan ke BPOM itu harus udah terakreditasi badan. Kan kita ada badan akreditasi namanya kan ya. Untuk lab-lab juga kita ada nama badan akreditasi yang di apa ya disebutnya yang diakui di Indonesia yaitu kan. Nah, jadi semua lab harus sudah kan, semua parameternya juga harus sudah tersertifikasikan juga terakreditasi kita sebutnya. Jadi, kalaupun ada metode baru, kita nggak bisa pakai metode itu kalau belum terakreditasi. Kita tidak bisa pakai metode itu untuk daftar ya, maksudnya. Untuk daftar sebagai eh, produk yang akan kita launching gitu. Jadi BPOM akan tolak ini belum akreditasi parameternya, nggak bisa. Mereka nggak akan terima. Semuanya harus terakreditasi, baru mereka mau terima. Jadi udah di make sure tuh kalau metodenya tuh semuanya harus benar-benar valid gitu. Udah terakreditasi, baru mereka bisa terima hasilnya. Oke, Kak. Berarti kayak ada acuan sendiri, misalkan tadi dari kan atau dari ISO atau dari SNI-nya gitu, sebelum diaplikasikan di lab analisisnya gitu. Iya, metodenya biasanya dari lab internal atau lab eksternal kasih info sih. Ini metode eh, SNI berapa atau ini metode apa? Biasanya mereka infokan juga. Atau mereka mungkin mungkin punya metode sendiri. Nah, mereka berarti udah mengajukan sertifikasi akreditasi metodenya ke kan gitu. Jadi sehingga di sertifikatnya itu udah tercantum kalau semua parameternya itu terakreditasi. Oke, Kak. Udah cukup sih, Kak, dari aku. Terima kasih ya, Kak. Kasih ya, Kak. Kak, boleh nggak satu pertanyaan lagi? Boleh, boleh. Kak, eh, Kayaknya udah mau pada jadi R&D produk nih ini. eh, kalau jadi R&D produk itu kita harus kreatif gak sih Kak? Kan karena kan tren kan berkembang terus ya Kak. Kayak setiap bulan atau bahkan setiap musim itu kan pasti selalu ada tren-tren baru. Nah, kalau dari perusahaan sendiri kayak kita harus ada produk baru nih setiap ini gini, ada nggak sih Kak kayak gitu? Dan Kalau kita aja ide produk baru itu sebenarnya bisa dari mana-mana. Dari R&D sendiri bisa, tapi tidak diharuskan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang R&D-nya juga diharuskan untuk memberikan ide produk. Sebenarnya ide produk itu bisa dari brand, bisa dari marketing, bisa dari R&D itu sendiri. Nah, untuk kreatif dan enggaknya, sebenarnya semua orang harus kreatif ya sebenarnya. Jangankan untuk yang ide produk, untuk formulasi aja kita harus kreatif. Misalkan kita mau bikin kopi susu yang gampang aja sebenarnya kopi susu atau Thai tea misalnya kita mau bikin Thai tea tapi kita pengen Thai tea-nya itu secara rasa enak tapi harganya harus murah misalkan. Nah, kita harus kenal nih, kita harus kenal sifat-sifat dari bahan bakunya. Terus kita juga harus memikirkan gimana ya kalau aku pengen tehnya lebih menonjol. Tapi aku nggak mau terlalu menonjol gara-gara nanti di akhirnya mungkin jadi lebih pahit rasanya. Nah, itu kita kan harus berpikir kreatif gimana caranya menyatukan berbagai, karena kan kalau kalian lihat komposisi bahan baku di kemasan, jarang kan yang ada cuman isinya misalkan kopi gula susu mungkin ada beberapa doang, selebihnya tuh pasti komposisi tuh banyak. Kebayangkan R&D-nya itu berapa dosis yang harus ditambahin, mix and match-nya seperti apa biar rasanya sesuai, fungsi-fungsinya kayak gimana. Nah, menurut aku di situ kita harus kreatif sih, mana yang harus kita tambahin dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk dari segi jenis produknya biasanya kita harus up to date. Nah, kita tuh jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu, ada namanya website Mintel. Di situ tuh website tentang berbagai produk di dunia. Di situ ada tren produk yang lagi hits apa aja sih. Kayak kemarin matcha lagi naik lagi nih. Nah, mereka juga infoin nih brand-brand yang baru launching apa aja, yang penjualannya bagus. Terus mereka juga infoin di negara apa tuh yang lagi rame apa.
sebenarnya yang lagi hits itu apa. Nah, mereka tuh kita bisa dapat info dari Mintel itu. Nah, di situ kita biasanya suka lihat-lihat nih sambil ngeliatin, oh ternyata ada produk Nutribut nih yang masuk Mintel, atau oh ternyata di luar negeri di mana ini lagi rame dan di Indonesia udah mulai bau-bau rame nih produk ini. Terus kita lihat nih secara komposisi mereka pakai apa aja sih, karena kita juga mungkin ingin mengikuti tren. Kita juga jadi bisa ngebayangin, oh komposisi mereka ini. Kita punyanya bahan apa, berarti apa yang kita bisa racik biar lebih enak gitu. Jadi sumbernya bisa banyak sebenarnya kalau ide produk. Oke, makasih banyak ya Kak. Mungkin Iya. udah kali ya Kak, Oh udah pertanyaannya ya. udah dicukupkan. Mm-mm. Oke, makasih banyak ya Kak Gina udah meluangkan waktunya lagi, terus udah ngasih insightful dari tips and trick. Tadi ya tips and si burnout, terus juga saat wawancara harus seperti apa, terus juga gambaran dari R&D eh, secara umum, terus juga ngasih pengalaman sih ada linjur ya jatuhnya ya Kak ke anak gitu. Makasih juga Shiva, Aska, sama Ayu udah ngasih kesempatan aku untuk sharing. Sebenarnya beberapa tahun lalu gitu aku pernah sempat sharing juga tuh di tempat kuliah aku yang S1 di Bakri soal produk. Tapi mereka anak-anak pangan. Jadi aku seneng banget nih teman-teman kimia yang sama kayak aku dulunya gitu. Mau tahu juga tentang kerjaan aku sebagai RD produk yang mungkin beberapa hal gak terlalu relate sama kimia, tapi ternyata kalau kita bahas ternyata banyak juga singgungannya gitu. Terus pertanyaannya juga bagus-bagus. Jadi seneng banget gitu. Kayak ngobrol sama teman-teman sharing. Sama-sama Kak. Kitanya juga berterima kasih karena Kakak bersedia diwawancarai karena ini kan juga termasuk tugas ya Kak. Jadi kalau misalnya Iya. Kakak nggak tidak bersedia gitu ya, kita tidak mengerjakan tugas gitu. Oke, mungkin eh, sesi dokumentasi dulu kali ya. Oke, boleh, boleh. Teman. Yeay.